Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Pertiwi dengan NIM 1904110047 dari kelas THPB jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan surimi dengan bahan baku ikan serai. Baiklah, adapun yang akan saya bahas pada video saya kali ini yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari surimi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku yang saya gunakan untuk membuat surimi yaitu ikan serai atau ikan kembung. Nah, kemudian saya akan menampilkan dan menjelaskan video pembuatan surimi menggunakan ikan serai atau ikan kembung yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian saya akan memaparkan apa saja kandungan yang ada pada surimi. Baiklah, sekarang kita akan membahas pengertian dari surimi. Perlu kita ketahui, surimi adalah produk setengah jadi atau intermediate product yang berupa konsentrat protein myofibril yang telah distabilkan dan diproduksi melalui beberapa tahapan proses secara kontinu yang meliputi penghilangan tulang, pelumatan daging, pencucian atau leaching, pengepresan, penambahan krioprotektan, dan pengepakan. Kemudian dilanjutkan dengan atau tanpa perlakuan pembekuan. Tetapi pada umumnya penyimpanan dan pendistribusian surimi dilakukan dalam bentuk beku. Surimi yang sudah dicampur dengan gula atau gula alkohol dikemas dalam kantong-kantong plastik, kemudian dibekukan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Surimi beku ini memudahkan dalam transportasi, penyimpanan, dan penanganan. Kemudian ada dua tipe surimi yang biasa diproduksi, yaitu surimi yang dibuat tanpa penambahan garam, muen surimi, dan surimi yang ditambah garam, KN surimi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku yang saya gunakan untuk pembuatan surimi, yaitu ikan serai atau yang biasa disebut dengan ikan kembung dengan nama latin Rastrelliger spp, termasuk ke dalam golongan ikan yang berprotein tinggi dan berlemak sedang. Jenis ikan ini sangat cocok untuk diolah menjadi surimi yang menekankan atribut kekuatan gel, di mana kekuatan gel berkorelasi positif dengan tingginya kandungan protein, terutama protein myofibril atau aktin dan miosin, dan rendahnya kandungan lemak. Ikan kembung mempunyai warna daging merah terkait dengan tingginya kandungan lemak dan protein sarkoplasma yang berpengaruh terhadap pembentukan gel surimi. Untuk memanfaatkan ikan kembung ini sebagai bahan surimi diperlukan pencucian air dingin. Baik, kita langsung masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada ikan serai, kemudian ada garam, bubuk pengenyal, gula, es batu, wadah, sendok dan pengaduk, blender, dan plastik. Pertama-tama bersihkan dahulu ikan serai dengan air mengalir, kemudian siangi ikan dengan cara membuangi sisik dari tubuh ikan. Lalu bilas ikan menggunakan air yang mengalir. Kemudian buang isi perut ikan menggunakan pisau. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembusukan pada ikan saat pengolahan dan memudahkan untuk pemfilatan ikan. Kemudian ikan dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa kotoran yang ada pada perut ikan. Kemudian bilas, masukkan ke dalam wadah. Proses selanjutnya yaitu pemfilatan ikan. Sayat memanjang pada bagian atas ekor hingga batas kepala ikan. Pada proses pemfilatan ini, daging ikan dipisah dari tulang ikan dan daging ikan saya yang diambil untuk pembuatan surimi. Kemudian lakukan di sisi sebelah ikan untuk proses pemfilatan.
Kemudian daging ikan dimasukkan ke dalam wadah. Proses selanjutnya yaitu pengambilan daging dengan cara menyerok dengan menggunakan sendok atau dengan menggunakan tangan. Dikarenakan ikan serai kali ini sangat lunak, jadi saya hanya menggunakan tangan untuk memisahkan daging ikan dari kulit ikan. Nah, inilah daging yang didapat dari ikan serai. Kemudian rendam daging dengan air, lalu diberi es atau air es dengan perbandingan daging ikan dengan air es itu 3 kali lebih banyak. Pada proses latching, yaitu proses perendaman daging ikan dengan air es yang dicampur dengan garam, perendaman ini dilakukan selama 5-15 menit sambil diaduk-aduk. Kemudian, proses pengepresan. Ikan yang telah di-latching dipres dengan kain. Kemudian, pada proses ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan perendaman. Dengan perlakuan latching akan dapat memperbaiki warna pada daging ikan. Kemudian pada proses penggilingan, haluskan daging ikan dengan menggunakan blender hingga didapatkan daging lumat halus yang menyerupai bentuk pasta. Masukkan ke dalam blender, kemudian tutup rapat, lalu di blender. Setelah di blender, keluarkan hasil daging lumat tadi ke dalam wadah. Ambil sisa daging lumat, masukkan ke dalam wadah. Kemudian proses pelumatan daging, ditambahkan gula dan pengenyal, aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, masukkan daging ke dalam plastik yang telah disediakan. Kemudian plastik ditutup dengan rapat menggunakan getah atau bisa juga dilipat. Hal ini untuk mencegah kontaminasi dari bakteri lainnya. Kemudian pada proses pembekuan, bekukan surimi dalam freezer selama 24 jam dengan suhu 0-20 derajat Celcius. Setelah 24 jam, surimi siap digunakan untuk bahan produk lanjutan nugget dan siomay. Bahasan yang terakhir yaitu kandungan surimi, lemak 0,9 gram, lemak jenuh 0,2 gram, kolesterol 30 mg, natrium 143 mg, kalium 112 mg, karbohidrat 7 gram, protein 15 gram, zat besi 0,3 mg, magnesium 43 mg, kalsium 9 mg, vitamin B12 1,6 mg,